Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat selamat sehat selalu. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah saya lanjutkan video kedua dari 3 video untuk pengembangan karir. Ya, jadi saya akan jelaskan di video kedua ini dari pengembangan karir. Yang pertama adalah ada 2 unit kompetensi. Yang pertama adalah unit kompetensi uh, mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool. Sedangkan yang selanjutnya adalah merancang jalur karir pekerja. Ya, tapi saya akan terangkan yang nomor 4 dulu. Jadi merancang jalur karir, baru nanti saya terangkan mengelola program pengembangan pekerja. Kenapa? Uh, apa namanya? Walaupun UK-nya di sini adalah UK 08, sedangkan di sini adalah UK 039. Tapi secara prakteknya bahwa seseorang pada saat dikelola program pengembangan karirnya itu mengacu kepada jalur karir. Jadi ada jalurnya dulu, baru ada mobilnya, seperti itu. Jadi saya analogikan bahwa ada jalurnya dulu, ada jalannya dulu, baru ada mobilnya. Jadi diterangkan jalurnya dulu, baru setelah itu mobilnya. Kira-kira analoginya seperti itu. Ya, jadi saya terangkan yang UK keempat dulu, baru UK ketiga. Oke, nah sebagai refresh ya, karena program pengembangan karir ini dalam praktek di HR Management atau di Human Capital Management itu adalah sebenarnya itu adalah praktek yang advance ya. Jadi praktek yang advance. Jadi bahkan para manajer HR atau para GM atau para direktur HR juga kadangkala belum begitu memahami mengenai konsep-konsep pengembangan karir. Jadi rekan-rekan yang masih S1 dan banyak yang belum berpengalaman bergelut di bidang HR, sebenarnya belajar pengembangan karir ini uh, ya pasti agak terseok-seok ya, terseok-seok. Kenapa? Karena ini adalah ilmu advance ya. Maka saya ingatkan kembali bahwa istilah-istilah dalam pengembangan karir yang pertama adalah jalur karir atau career path. Jadi kalau dibilang career path atau jalur karir itu jalannya ya, jalannya. Jalannya lalu yang berikutnya untuk mempermudah sasaran karir. Jadi dari Jakarta itu jalannya itu bisa kemana saja. Jadi dari Jakarta ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke tenggara. Itu banyak jalur. Kalau jadi kita berangkat dari Jakarta itu bisa banyak jalur, ya. Jadi jalur karir itu banyak, ya. Nah, setiap orang itu punya career goal masing-masing, ya. Setiap orang itu mempunyai career goal masing-masing. Nah, career goal itulah yang menjadi sasaran-sasaran karir atau career goals itu. Nah, dia mengikuti jalur karir, ya. Lalu ada perencanaan karir. Nah, ada career planning. Jadi setelah jalur karirnya dipilih, sasarannya dipilih, ada jalur karirnya, otomatis ada jalur karirnya, lalu dibuat perencanaan atau career planningnya. Jadi titik-titiknya seperti itu. Nah, pada saat dia menjalani jalur itu, mengikuti perencanaan karir, dia harus dilakukan pengembangan karir atau career development. Jadi ingat, ada career path itu jalurnya, sasaran itu adalah tujuannya, kota yang dituju ya kan. Misalnya dia mau dari Jakarta, banyak jalur, ada yang mau ke Banten, ada yang mau ke Sukabumi, ada yang mau ke pelabuhan apa, mau ke Kepulauan Seribu dan segala macam, itu kan bisa kemana-mana. Nah, setelah dipilih, ditentukan sasarannya, lalu dibuat perencanaan. Nah, di situ nanti dilakukan pengembangan. Kira-kira seperti itu ya. Definisi apa namanya, definisi gampang, istilah-istilah gampangnya, supaya rekan-rekan bisa lebih memahami secara gamblang istilah-istilah tersebut. Oke.
Nah, ini adalah konsep succession planning proses. Jadi seperti diterangkan tadi di video pertama, bahwa konsep pengembangan karir itu tadi ada UK3 dan UK4. Jadi kalau adalah saya gambarkan, merancang jalur karir itu sama seperti tadi jalurnya adalah succession requirement. Jadi dari sisi perusahaan dan dari sisi posisinya. Ya, jadi dari belum melihat orangnya, tidak melihat orangnya, tapi melihat dari sisi jabatannya atau dari sisi perusahaannya. Ini jadi UK yang keempat, merancang jalur karir itu ada di kotak yang ini, kotak succession requirement. Lalu untuk yang UK3, mengelola program pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool, itu ada di sisi people, ya, baik dari sisi kandidat maupun dari sisi individual development plan. Ya, nanti kita bahas. Ya. Nah, kita bahas UK-nya dulu. Ini diambil dari SKKNI-nya bahwa merancang jalur karir pekerja ini itu jadi kemampuan yang dituntut dari kompetensi ini adalah mampu merancang jalur karir pekerja berdasarkan model dan kamus kompetensi. Ingat, di atas tadi, di UK1, itu bahwa merancang jalur karir pekerja itu berdasarkan model dan kamus kompetensi. Ya, ini model dan kamus kompetensi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, ada dua elemen. Yang pertama adalah menetapkan klaster jabatan, ya, klaster jabatan atau job family. Nah, dasarnya adalah tadi ada proses bisnis, ya. Basisnya adalah proses bisnis dan RACI, ya. RACI tadi, RACI atau accountability matrix yang dijelaskan tadi di video pertama. Lalu elemen yang kedua adalah merancang peta jalur karir. Berdasarkan apa? Berdasarkan klaster jabatan dan tuntutan kompetensi. Jadi tidak berdiri sendiri. Membuat peta jalur itu harus ada klaster jabatannya dan harus ada tuntutan kompetensinya atau kompetensi profil per masing-masing jabatan. Nah, di sini ada peta jalur berdasarkan klaster dan terus juga peta jalur diterapkan melalui pembahasan lintas fungsi. Jadi semua fungsi itu saling membahas, ya, karena organisasi itu kan saling terkait. Nah, di sini pengetahuan yang dimiliki adalah strategi dan sasaran organisasi. Lalu ada proses bisnis dan terus ada pemetaan fungsi. Ini RASCI, ya. Ada proses bisnis dilanjutkan dengan RASCI atau RACI. Nah, ini ada keterampilannya, ada pengelompokan jabatan. Jadi sama pengelompokan jabatan atau yang disebut dengan klaster jabatan. Lalu melakukan pemetaan jalur karir terhadap lokasi berdasarkan gradasi dan kemiripan kompetensi. Ya, ini sama dengan pengelompokan jabatan, gradasi atau kemiripan kompetensi. Nanti akan saya jelaskan di bawah, ya kan, bahwa nanti ada analisa risk movement, ya, analisa risk movement. Ya, nanti saya contohkan. Dan sikap kerja yang diperlukan adalah kritis dalam mengeksplorasi kemungkinan jalur karir. Jadi jalur karir itu harus dieksplorasi, ya, secara kritis. Jadi nanti akan ada alternatif jalur karir, ya, berdasarkan tuntutan kompetensi pada masing-masing klaster. Jadi seperti itu. Nah, ini kata kuncinya tadi ada model dan kamus kompetensi, ada klaster jabatan atau job family, ada proses bisnis, terus ada peta jalur karir atau career path, pembahasan lintas fungsi. Jadi pembahasannya harus lintas fungsi karena semua stakeholder itu harus terlibat terkait dengan jalur karir ini. Juga dibuat konsep alternatif jalur karir. Itu dari sisi SKKNI. Nah, jadi sebenarnya tadi bahwa antara UK3, pengelolaan pekerja bertalenta atau talent pool, dengan UK4 merancang jalur karir itu sebenarnya saling terkait, ya.
Ini seperti jalan dan mobilnya sebenarnya tadi. Jadi seperti saya jelaskan tadi di video pertama bahwa ada succession planning dan ada talent management. Succession planning itu seperti jalannya ya, jalur karirnya. Jadi jalur karir itu terkait dengan UK keempat. Sedangkan rencana karir individu itu terkait dengan talent management, itu terkait dengan UK 3. Ya, di sini jadi pada intinya bahwa talent pool ini setelah ketahuan berarti ini kan ada orang-orang yang ada di posisi talent pool, ya di consistent star, future star, ada current star. Jadi para star ini, para bintang ini, karyawan bintang ini, itu setelah ada di sini dia dicarikan jalurnya. Berarti dia mendapatkan tiket untuk melakukan perjalanan karir, ya. Lalu individu ini nanti dibuatkan rencana karirnya. Nah, rencana karir ini dipilih jalurnya yang sesuai, kira-kira seperti itu. Jadi antara UK 3 dan UK 4 ini memang saling terkait ya, menjadi satu putaran ya, putaran yang terus-menerus dilakukan. Oke, saya ulangi kembali dijelaskan mengenai basic kompetensi arsitektur. Jadi tadi bahwa konsep kunci di UK 4 itu adalah model dan kamus kompetensi. Jadi ingat bahwa di bawah itu ada core kompetensi, lalu ada job family tadi kalau jadi ada klaster jabatan, ini klaster jabatan atau job family, lalu ada spesifik kompetensi, ya ada spesifik kompetensi dan ada leadership kompetensi. Ini bangunannya ya, bangunan kompetensi. Inilah yang menjadi dasar nanti dalam menyusun jalur karir pekerja. Jadi harus dipahami benar bahwa dalam merancang jalur karir pekerja ini, maka bangunan kompetensi ini mesti dipahami, ya mesti dibuat dulu. Ya, kalau kita mau membangun jalan itu nggak bisa asal bangun saja, tentu ada tahapan-tahapannya ya, nggak bisa langsung buat jalan itu langsung diaspal gitu saja. Dibersihin dulu, digali, ya kan, masukin batu yang besar di bawah, batu kerikil, aspal, langsung semua ada prosesnya seperti itu. Ini sama ya, untuk membuat jalur karir juga sama seperti itu. Ada lapisan-lapisannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jalur karir ya. Jadi yang paling atas itu disebut dengan banyak perusahaan yang memakai konsep dual career path gitu. Jadi pada titik tertentu itu ada jalur manajerial dan ada jalur technical atau profesional. Ini yang disebut dengan dual career path. Ada juga yang memakai satu jalur career path seperti ini. Jadi hanya pilihan saja. Mau yang pakai dua jalur atau mau pakai satu jalur. Jadi kalau satu jalur ini tidak bercabang ya, lurus saja seperti ini. Ya, ini jalur karir. Nah, contohnya di sini seperti menjadi salah satu ya contoh misalnya Director Bakery Operation ya, ini bakery semua ya kan terkait dengan bakery, mulai dari baker assistant, certified baker, baker trainer, certified baking training specialist, lead bakery market manager, lalu regional bakery operation manager, senior regional bakery operation manager, directory bakery operation. Nah, ini untuk yang memakai single career path ya, single line career path ini seperti ini. Ya, sedangkan di banyak perusahaan itu saat ini banyak yang memakai dual career path sehingga pada titik tertentu misalnya pada saat level junior dan level staff itu sangat spesialis. Maksudnya memang dia hanya di satu bagian saja. Lalu pada level supervisor itu dia punya pangkat yang sama dengan spesialis ya. Kalau ini jalur spesialis. Kalau supervisor naik jalurnya adalah dari supervisor ke manager maupun ke leader.
Lalu kalau yang spesialis naik menjadi senior spesialis, nanti menjadi profesional. Profesional itu sama dengan leader, level jabatannya. Sedangkan yang manajer itu selevel level jabatannya itu dengan senior spesialis. Nah, pada level ini, kalau berdasarkan gambar di sini, itu artinya dia bisa berpindah dari spesialis menjadi supervisor, jadi supervisor jadi spesialis. Itu boleh dimungkinkan. Tapi untuk yang leader dan profesional itu tidak ada jalurnya. Ya, ini berarti bahwa desain career path-nya, kalau berdasarkan gambar ini, itu memecah dua, lalu setelah pada titik tertentu, itu benar-benar terpisah, ya, terpisah. Kalau di sini bisa saling supply. Nah, ini dilakukan berdasar tergantung masing-masing organisasi itu mempunyai analisis sendiri, tergantung bisnis prosesnya, tergantung organisasinya, kebijakannya, seperti itu. Nah, ini salah satu analisis ya, salah satu analisis untuk melihat tadi apakah dia bisa berpindah. Kalau di sini misalnya dia pindah dari jalur ini pindah ke jalur ini, itu dilakukan namanya. Jadi dalam rangka menyusun jalur karir ini, ya karir path ini, selain ada kesamaan klaster ya, dilihat dari model kompetensinya, terus dibuat peta jalurnya, lalu dibahas lintas fungsi. Itu salah satu bahan untuk membuat peta jalur karir adalah risk analysis career movement. Nah, ini dipakai untuk menyusun career path. Ini adalah kita lihat ya, di sini sebelah kiri itu ada jabatan-jabatannya, di sebelah kanan atas ini juga ada jabatan-jabatannya. Pada intinya bahwa dari jabatan yang di sebelah kiri, kalau pindah ke jabatan yang di sebelah kanan, itu kalau merah, ya contohnya di sini, ya jabatan yang ini, kalau pindah ke jabatan yang ini, itu merah. Artinya bahwa tidak memungkinkan ya kalau merah. Nah, kalau kuning itu oke ya, maksudnya ada risiko dan peluangnya cukup seimbang. Sedangkan kalau yang hijau ini itu career movement-nya itu direkomendasikan, ya. Karena berdasarkan klaster jabatan, berdasarkan kompetensi profil dari masing-masing dari bangunan kompetensi ini tadi, ya dari bangunan kompetensi ini tadi, itu memungkinkan untuk dilakukan pemindahan. Jadi tidak bisa main pindah begitu saja ya, karena nanti kalau main pindah begitu saja, organisasi bisa bermasalah. Ya seperti main bola gitu ya. Kalau kiper itu spesialis kemungkinan, ya kiper itu spesialis. Kalau kiper diganti, wah bisa berabe kan gitu loh, bisa bermasalah tuh timnya, ya. Tapi kalau penyerang dengan gelandang itu mungkin masih bisa untuk saling bertukar posisi, atau dari gelandang ke bagian back ya kan, itu juga bisa. Tapi kalau dari back menjadi penyerang itu karakteristiknya berbeda sehingga mungkin dia kuning, ya. Tapi kalau dari kiper menjadi penyerang ya mungkin itu berisiko besar ya, berisiko besar. Ya secara profil berisiko besar. Itu kira-kira proses risk analysis dan career development untuk membuat career path. Nah, nanti untuk membuat career path ini memang bahan-bahannya tadi mesti ada model kompetensi dari kompetensi, ada klaster jabatan, ada proses bisnis, ada nanti baru dibuat peta jalur karirnya. Itu juga nanti dilakukan risk analysis career movement ini. Ya. Nah, nanti dengan seperti ini maka akan ada alternatif-alternatif jalur ya. Jangan-jangan selama ini, ya contohnya seperti ini di bawah ini. Jangan-jangan selama ini bahwa jabatan yang di sebelah ini tidak akan mungkin pindah ke sini kan gitu. Ternyata memungkinkan untuk pindah karena dia analisa risknya itu rendah ya. Jadi pada intinya yang
risikonya tinggi itu merah, risiko sedang itu kuning, risikonya yang hijau itu uh, rendah risikonya. Nah, ini nanti ditetapkan kriterianya. Apa saja kriterianya? Setiap organisasi berbeda-beda ya. Nah, misalnya organisasi yang sangat spesialis, memerlukan spesialis gitu ya, itu biasanya tidak mudah untuk memindahkan. Karena ada jabatan-jabatan yang memerlukan ilmu-ilmu spesialis. Seperti di apa namanya di industri yang risetnya tinggi kan gitu. Orang riset itu nggak mungkin bisa dipindahkan ke marketing ya. Atau orang marketing nggak mungkin ditaruh di riset kan gitu loh. Orang production mungkin nggak mungkin ditaruh di riset seperti itu. Tapi kalau organisasi yang tidak terlalu tinggi teknologinya atau tidak terlalu spesialis yang tinggi gitu ya, itu bisa lebih cair ya perpindahan antar jabatannya. Oke? Nah, tadi setelah kita bahas jalur karirnya, sekarang kita bahas bagaimana mengelola pengembangan kelompok pekerja bertalenta atau talent pool. Jadi, unit kompetensi ini uh, itu bagaimana melaksanakan pengembangan pekerja bertalenta melalui pola pengembangan kompetensi secara khusus. Ada elemen kompetensinya itu adalah rencana pengembangan, dan yang kedua adalah memfasilitasi. Jadi dibuat rencana, ini implementasinya ya. Jadi rencananya dibuat, lalu diimplementasi dengan memfasilitasi. Yang pertama bahwa untuk terkait dengan rencana pengembangan, itu ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Jadi kompetensi apa yang punya gap. Lalu disusun rencana karir, dan terus ditetapkan mentor pendampingnya yang cocok seperti apa, sesuai dengan gap analysis ini. Jadi mentor itu bertugas membantu talent untuk mengatasi kesenjangannya. Jadi ada analisis kesenjangan. Ini kesenjangan gap-nya itu, gap kompetensinya seperti apa, itu dibantu oleh mentor. Lalu memfasilitasi tentu harus ada sasaran pengembangan, dan berikutnya ada evaluasi. Ya, selalu saya ingatkan bahwa PDSA itu yang paling krusial, yang paling menentukan adalah kemampuan mengevaluasi. Nah, terus bahwa ingat di kelompok di video sebelumnya bahwa pengelolaan pekerja atau talent pool ini itu adalah hanya untuk posisi-posisi kunci ya. Apa posisi kunci? Nah, coba kita lihat di sini. Iya. Oke. Posisi kunci. Mana ya posisi kunci? Ini posisi kunci. Saya ulas kembali bahwa posisi kunci itu adalah posisi-posisi yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Jadi ingat, talent management atau career path, pengelolaan talent pool itu untuk jabatan-jabatan atau posisi-posisi kunci di perusahaan. Ya, kita balik lagi ke sini. Iya, ini untuk UK3 bahwa ada kriteria dan penetapan posisi kunci. Ini clear. Lalu ada analisis kebutuhan, lalu untuk pengembangan pekerja itu ada metodenya, kita harus pilih mana yang paling tepat ya. Tergantung sama analisis kita, karena masing-masing perusahaan, masing-masing itu punya uh, macam-macam ya metode pengembangan pekerja. Lalu memilih kesesuaian mentor. Nah, kalau sikap kerjanya diharapkan bisa komunikatif. Dan ini yang paling penting dari yang paling inti dari UK3 adalah menentukan rencana pengembangan individu. Ya, ketepatan aspek kritisnya nih sangat kritis sekali, sangat penting sekali, sangat krusial adalah menentukan rencana pengembangan individu atau individual development plan.
atau IDP ya, sering kali di perusahaan-perusahaan dibilang IDP. Jadi apa itu IDP nanti kita akan bahas. Dan rencana karir individu atau Individual Career Program atau ICP ya. Oke. Di sini konsep kuncinya adalah di UK3 ini adalah analisis kesenjangan, ya ini analisis kesenjangan. Ini gap analysis, lalu ada rencana karir, ada posisi kunci ini, posisi kunci, dan IDP dan ICP. IDP dan ICP. Oke, itu konsep kunci untuk UK3. Ini tadi bahwa ini talent pool-nya, lalu talent pool ini menjadi konsep yang ini menjadi bahan baku utama. Tanpa ada talent pool, maka tidak ada UK3. Nah, ini IDP ya. Ini contoh di Sukovindo, ini ada form Individual Development Plan. Terus juga ada Career Development Plan. Ya, jadi di sini ya diisi kekuatannya, area pengembangannya, karir jangka pendeknya di sini ya. Ada rencana karir jangka pendek, ada promosi, ya kan, ada rotasi dan segala macam itu dibuat ya. Terus juga ada nilai individu atau kinerjanya, kapan seperti apa, dia ada di, ini ada job family-nya, ya kan, ada sub family-nya, seperti itu. Nah, di sini fleksibilitas lokasinya adalah apakah dia mempunyai mobilitas yang tinggi atau tidak ya. Nah, dia termasuk kategori yang ketiga, yaitu mobilitas dengan catatan dinas kemana saja, tapi lokasi penempatan di area Jakarta. Ya, jadi masuk kategori seperti itu. Jadi ini ya, ini adalah individual development plan. Lalu career development plan itu ini tahapan-tahapannya ya. Jadi ada career goal-nya seperti apa, ada academic goals-nya seperti apa, kebutuhannya seperti apa ya. Jadi dua form ini sangat penting dan menjadi poin utama dari program pengembangan kelompok pekerja bertalenta. Oke, itu saja dari saya untuk video kedua dari 3 video untuk pengembangan karir. Kembali saya ingatkan bahwa Anda belajar pengembangan karir yang paling penting adalah itu memberi dampak bagi Anda, menambah wawasan bagi Anda, supaya ujung-ujungnya adalah karir Anda itu cerah, karirnya bagus, berkembang ya. Jadi pengembangan karir kita yang berkembang, bukan karir orang lain. Jangan sampai karir kita stuck gitu ya. Jadi Anda tujuan Anda kuliah, itu supaya karirnya cemerlang. Itu saja, selamat malam. Sampai jumpa di video yang ketiga. Terima kasih.